Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang kepada Bapak Ibu terhormat. Selamat datang di Indonesia Integrity Forum 2023 di ruangan B. Hari ini saya akan membuka diskusi, lalu akan diberikan diskusi kepada moderator. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai tema diskusi hari ini. Tema diskusi hari ini yaitu mengenai menghentikan aliran dana kotor dan memulihkan aset. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Wahyu Diatmika atau yang lebih dikenal sebagai Mas Komang untuk memimpin dan moderasi diskusi. Kepada Mas Komang, saya persilakan. Terima kasih, Mas Otnil. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah kembali ke ruangan on time dan memang sesi setelah makan siang biasanya yang berat. Tapi karena temanya luar biasa menarik dan penting, mudah-mudahan perhatian kita tetap bisa fokus tertuju pada pembahasan pada siang hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan, kita akan membahas tentang upaya menghentikan aliran dana kotor dan memulihkan aset. Lebih spesifik, kita akan bicara tentang RUU perampasan aset. Jadi sudah ada 4 panelis yang akan hadir bersama kita. Mari saya panggil yang pertama, Bapak Fitri Adi Muslim, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Selamat datang, Pak Fitriadi, silakan bergabung bersama saya di atas panggung. Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas dan alumni Magister Hukum Universitas Indonesia. Yang kedua, saya ingin mengundang Dr. Feby Mutiara Nelson, SHMH, mengajar di bidang studi hukum, acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat siang, Bu, silakan bergabung. Ibu Feby adalah Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021, juga Sekretaris Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga beliau adalah Ketua Asosiasi Pengajar Hukum dan Kriminologi Indonesia. Berikutnya, saya ingin mengundang Mbak Lalola Isterkaban. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Tepuk tangan untuk Mbak Lola. Mbak Lola aktif melakukan penelitian dan advokasi kebijakan anti korupsi dan juga aktif dalam berbagai penanganan kasus korupsi. Tentu kita sering melihat Mbak Lola di layar kaca sebagai narasumber dan juga sebagai narasumber di berbagai artikel di media massa. Last but not least adalah Mas Bayu Wardana, redaktur senior di Portal Berita Radio Republik Indonesia yang juga pengurus AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Beliau adalah Ketua Bidang Data dan Informasi di AJI Indonesia dan juga koordinator dari sebuah platform whistleblower yang sering membuat berita, Indonesia Leaks. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Jadi hari ini kita punya kurang lebih 1 jam untuk mengupas isu tentang RUU perampasan aset. Tujuan utama dari sesi ini Bapak Ibu adalah untuk mengumpulkan berbagai perspektif tentunya untuk kemudian nanti kita jadikan rekomendasi dan action plan bersama-sama untuk seluruh stakeholder supaya kita punya frekuensi yang sama melihat seberapa urgent, seberapa penting dan seberapa besar peluang yang kita punya untuk mewujudkan rancangan undang-undang perampasan aset. Seperti yang kita ketahui di sesi sebelumnya, kita sudah dapat bocoran dari Mbak Dani bahwa RUU ini sudah di DPR. Jadi sudah disetujui, sudah ada surat dari Presiden untuk meminta pembahasannya dimulai di Senayan. Tapi rupanya Senayan punya cara berpikir yang berbeda, sehingga tidak dilanjutkan, tidak ada kabarnya hingga hari ini. Dan tadi pagi juga sudah ada tim sukses dari para calon presiden. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai sendiri tim sukses yang mana yang menyinggung tentang RUU ini. Nah, mungkin masih belum sama frekuensinya nih. Karena itu sesi ini jadi penting juga untuk mengabarkan dan menyampaikan kenapa RUU ini penting. Kita akan mendengarkan itu. Pertama-tama saya ingin memberi kesempatan kepada Pak
Oh bukan, Ibu dulu. Ladies first. Kepada Ibu Lola Isterkaban untuk menyampaikan apa sih yang sebetulnya, kenapa ini penting, dan sejauh ini apa yang terjadi, bagaimana perampasan aset existing yang kita lakukan sekarang seperti apa, dan bagaimana masyarakat sipil bisa selama ini turut serta. Nah setelah itu baru Pak Fitri Adi Muslim dari PPATK, kemudian Mas Bayu, dan terakhir Bu Feby. Silakan Mbak Lola. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, Bli Komang, Pak Fitriadi, Mbak Feby, Mas Bayu, Mas John. Terima kasih, senang sekali bisa bergabung siang hari ini di sini. Memang kalau soal isu perampasan aset ini, kalau dari dokumen rancangan pertama dari 2008 ya, kalau nggak salah Pak Fitriadi. Kemudian ada yang dokumen 2012, 2015, terakhir 2022, 2023-nya aja ada beberapa draft tuh. Sampai yang terakhir akhirnya yang dikirimkan ke DPR RI, sudah dikirimkan tanggal 4 Mei lalu. Tentu kita apresiasi, itu hal yang pertama, karena pemerintah kemudian membuktikan komitmennya begitu ya, dari hari peringatan anti korupsi sedunia tahun 2021 lalu, Presiden Jokowi memang sudah bilang akan dorong gitu ya, baru di 2023 masuk prolegnas prioritas, dan akhirnya dikirimkan juga di Mei lalu gitu. Nah, jadi signifikansi dari RUU perampasan aset ini sebetulnya sangat besar, meskipun sebagai catatan beberapa norma yang ada dalam RUU ini sebetulnya ada yang sudah tersebar gitu ya di beberapa undang-undang yang ada sekarang, ada di Undang-Undang Tipikor. Kalau untuk keperluan menggugat aset yang diduga terkait dengan tindak pidana, itu sudah diberikan peluang juga. Kemudian kalau dari sisi pendekatan mengikuti aset, bukan saja fokus pada orang, tentu sudah ada di Undang-Undang TPPU juga. Tapi memang tantangannya, salah satu yang paling mencolok itu ada pada implementasi dari regulasi yang ada sekarang gitu. Jadi sebelum kita bicara soal RUU perampasan asetnya sendiri, kita lihat dulu nih, karena norma-normanya kan sudah ada di beberapa undang-undang, tapi ternyata penegak hukum juga masih enggan menggunakan instrumen yang ada. Tahun 2021 ICW setiap tahun memang mengeluarkan apa yang kami sebut dengan tren vonis tindak pidana korupsi. Di tahun 2022 itu catatan kami berdasarkan putusan dari perkara korupsi di pengadilan, ada kerugian negara sebesar 43 triliun rupiah dengan pidana tambahan uang pengganti yang kita asumsikan saja itu adalah salah satu cara juga untuk mengembalikan kerugian, hanya 7 triliun rupiah. Jadi gap antara kerugian yang diderita oleh negara dengan upaya untuk pengembaliannya itu minim. Sekarang kita lihat, kan Undang-Undang Tipikor itu, atau ya tindak pidana korupsinya itu sendiri, dia adalah salah satu pidana asal ya dalam TPPU, dan bisa digabungkan gitu. Tapi ternyata dalam 1 tahun, jadi jumlah terdakwa yang kami identifikasi itu ada 2.400-an terdakwa, yang kemudian didakwa dan diputus terbukti menggunakan TPPU berbarengan dengan Tipikor itu hanya 28 terdakwa gitu. Jadi bayangkan gapnya itu setinggi itu gitu. Jadi tentu itu adalah salah satu indikator pertama ketika kita bicara soal perampasan aset. Jadi memang upayanya juga masih jauh panggang dari api, kurang lebih seperti itu. Padahal instrumennya sebetulnya ada, memang belum sempurna, tapi ada yang bisa digunakan gitu untuk menutupi gap tersebut. Sehingga asumsinya kalau kita punya regulasi yang lebih yang kemudian menyatukan semua norma-norma yang tersebar di beberapa undang-undang yang ada sekarang, ditambah juga dikuatkan asumsinya dengan norma unexplained wealth gitu ya, ada ya, dia mendekat mirip illicit enrichment tapi dia penerapannya bisa lebih luas dari sisi subjek. Asumsinya itu akan lebih baik begitu. Tapi nah ini nanti kayaknya Pak Fitriadi dan Mbak Feby bisa sharing banyak nih. Masih ada ternyata beberapa catatan juga ya di RUU yang ada sekarang, tapi itu nanti jadi materi yang selanjutnya saja. Tapi poinnya adalah RUU ini penting gitu. Tinggal bagaimana nanti ketika pembahasannya itu kita bisa kawal bersama.
Nah, karena kebetulan juga ada Mas Bayu nanti juga bisa sharing bagaimana pengalaman teman-teman di Indonesia Leaks gitu ya melakukan penelusuran. Dari sisi masyarakat sipil seperti ICW misalnya memang kami juga sering melakukan pemantauan biasanya ya pakai metode online gitu ya kita nelusurin dari jejak-jejak digital apapun informasi yang tersedia di internet misalnya soal gaya hidup pejabat publik gitu. Nah ini kan ketika kasus RAT kemarin kan itu paling fenomenal ya kan yang ternyata ngebongkar tuh justru warganet gitu dan itu menunjukkan bahwa ya kalau diutilisasi dengan baik siapapun bisa melakukan pemantauan gitu. Itu bukan sesuatu yang eksklusif hanya bisa dilakukan oleh ICW, oleh Indonesia Leaks, oleh media-media investigatif gitu ya. Memang pasti ada batasannya gitu ya. Dalam arti ya kalau jurnalis kan secara profesional mereka memang punya perlindungan hukumnya gitu ya dan lain-lain termasuk juga infrastruktur yang mendukung. Itulah kenapa dalam hal mendorong RUU perampasan aset ini juga bagi kami ICW juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk mendorong perampasan aset. Ada sekitar 10 organisasi masyarakat sipil dan juga 7 pusat studi kampus yang tergabung di dalamnya. Itu kami juga melakukan kerja-kerja advokasi begitu Blikomang. Jadi itu juga adalah salah satu cara karena memang harus diakui ini kita sedang dalam tadi aja udah dikasih tahu tadi pagi ternyata dalam opening ceremony datang gitu ya perwakilan dari calon-calon presiden yang akan ikut kontestasi pemilu 2024. Isu ini tuh berat gitu. Berat karena di tengah turbulensi informasi yang berbagai macam, belum lagi distorsinya. Jadi kita harus mendorong sesuatu yang kita tahu ini niatnya baik, bertujuan baik dan kalau diimplementasikan, dibahas dan nantinya diimplementasikan dengan baik, kita juga bisa dapat benefit yang optimal. Asumsinya kalau RUU ini sudah sah, tentu perampasan aset jadi optimal ya kalau nanti diputer lagi gitu ya lewat mekanisme penganggaran dan lain sebagainya pemerataan kesejahteraan lebih baik gitu asumsinya. Jadi tentu kita berhadapan dengan ya kondisi yang bisa dibilang nggak terlalu ideal gitu, tapi bukan berarti kemudian isu ini tidak penting. Justru karena isu ini penting, itulah kenapa rasanya tadi juga jadi relevan ketika para tim ses calon gitu kemudian menyampaikan gitu ya apa sih visi misi dari calon pemimpin negara ini nantinya. Karena ya itu tadi hampir 2 dekade lamanya kita mendorong agar RUU ini ada gitu. Baru di tahun inilah kemudian ada secerca harapan yang bisa mudah-mudahan kalau diakselerasi, didorong terus-menerus, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Memang ya itu tadi tantangannya ada di DPR saat ini. Asumsi kami paling tidak dari koalisi karena keberadaan norma harta kekayaan yang diduga diperoleh secara tidak sah tadi atau unexplained wealth, itulah yang membuat mereka agak resisten gitu untuk melakukan pembahasan karena kan sudah berapa kali paripurna sejak 4 Mei itu enggak juga disetujui gitu. Belum bahkan kayak kita belum tahu siapa yang mau bahas nanti gitu, apakah Komisi 3, apa di Balek gitu, itu pun belum ada. Jadi tentu kita tetap perlu dorong ke depannya dan ya partisipasi juga bisa dalam berbagai macam bentuk gitu. Apa yang dilakukan ICW dan teman-teman di koalisi itu adalah salah satu hal yang teman-teman Indonesia Leaks lakukan juga itu hal lain yang Bu Feby lakukan juga itu sangat suportif. Makanya sebetulnya informasi yang saya dapat daging-daging dari RUU itu juga karena banyak sekali di kasih materinya tuh sama Bu Feby. Jadi nanti kayaknya kita bisa dapat diskusi yang berbobot sekali, terutama dari sisi materi di RUU itu sendiri. Dan Pak Fitriadi ini juga udah berapa lama Pak sama-sama ngedorong RUU ini ya. Jadi ya forum yang menurut saya ini akan sangat membantu untuk memperdalam diskusi kita, terutama dari sisi substansi gitu. Paling tidak itu dari saya sedikit pembukaan. Saya kembalikan ke Blikomang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lola. Jadi menarik ya. Jadi sudah digulirkan sejak 2008, sekarang sudah masuk ke DPR finally, tapi ternyata belum dibahas-bahas di paripurna. Jadi ada kontras yang menarik di sini yang diangkat oleh Mbak Lola.
Di satu sisi warga publik itu bersemangat sekali untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi dengan memantau aset-aset para pejabat publik yang diduga melakukan korupsi. Contoh kasus tadi, kasus RAT, petugas pejabat pajak, justru di medsos itu ramai. Artinya ada arus bawah yang kencang yang sebetulnya mengharapkan betul RUU ini bisa segera disahkan supaya animo dan partisipasi publik ini bisa kemudian terrealisasi menjadi sebuah upaya legal untuk mengembalikan kekayaan akibat korupsi. Nah, di sisi lain ada benturan di proses politik di DPR. Nah, kita akan bahas nanti lebih detailnya seperti apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelumnya kita punya Pak Fitriadi Muslim. Nah, Pak Fitriadi dari PPATK akan menyampaikan bagaimana perkembangan modus dan situasi transaksi gelap berdasarkan National Risk Assessment sejauh ini. Banyak modus-modus baru mungkin Pak ya, yang kita dengar belakangan ada kripto lah, terus ada penggunaan robo trading segala macam, juga penipuan-penipuan yang bernuansa korupsi dan penyembunyian aset. Kemudian menurut Pak Fitriadi bagaimana mencegah uang hasil kejahatan itu tidak digunakan untuk mendanai parpol. Nah, ini yang penting, Pak. Mungkin ada beberapa ide yang bisa di-share pada forum hari ini. Tindak lanjut PPATK terakhir untuk penegakan hukumnya. Silakan Pak Fitriadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Beli Komang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati TI ya yang menyelenggarakan kegiatan ini, terima kasih sudah mengundang PPATK untuk ikut mengisi kegiatan Indonesia Integrity Forum yang sangat luar biasa ini ya. Kemudian rekan-rekan narasumber Bu Feby, Mbak Lola, kemudian Pak Bayu. Tadi saya bilang ke Bu Feby, mungkin karena saya sudah terlalu banyak ngomong RUU perampasan aset, jadi memang waktunya saya ngomong yang lain ya, terutama yang memang sangat terkait lah dengan TUSI PPATK. Tapi ada beberapa update mungkin yang saya sampaikan. Saya kebetulan 2 minggu yang lalu baru mendampingi anggota DPR ya, tepatnya Komisi 3 ke Amerika Serikat. Memang tidak spesifik kegiatannya itu untuk mencari masukan mengenai RUU, tapi konteksnya memang mengenai pengelolaan aset hasil tindak pidana. Dan saya juga mendorong-dorong agar kalau mau belajar tuh yang praktek yang lumayan tuh di sana, saya bilang gitu ya. Dan kebetulan di sana kan ada World Bank punya Stolen Star Initiative ya. Alhamdulillah ketemu juga di sana ya dengan expert di sana. Kemudian ke US Marshal, kemudian ke MLARS itu ya, yang jaksa yang menangani kerjasama luar negeri. Mudah-mudahan sudah ada modal tuh ya, sekalipun jujur ya banyak dipadatkan waktunya gitu ya, harusnya ketemunya seharian, ini digabung gitu ya. Harusnya pagi sampai siang, siang lanjut lagi sampai sore gitu ya, ya akhirnya dipadat-padatkan seperti itu ya. Tapi memang harapan saya itu kita dukung juga, kebetulan mereka minta juga agar diskusinya itu bisa lebih konstruktif ya, jangan hanya soal power saja, tapi coba lihat juga. Salah satu yang terpenting di RUU itu adalah kita memperkenalkan pendekatan non conviction based ya. Jadi merampas aset tanpa dikaitkan dengan pemidana. Nah, kita belum ada mekanismenya. Ya, dan itu faktanya kita butuhkan. Dalam banyak kasus seperti misalnya judi online, kemudian BEC, nggak ketemu memang orangnya. Apalagi kalau kejahatannya di luar, narkoba, kemudian dicucinya di sini, memang ketemu asetnya gitu kan ya. Sehingga memang kita punya kebutuhan sebenarnya untuk itu. Nah, karena selalu diarahkan tadi ya, memang di RUU itu mengatur soal unexplained ya, tapi itu subjek to discussion. Kalau misalnya merasa bahwa belum waktunya,
atau mau kita kurangin kalau sekarang yang disebut Mbak Lola ya, yang di RU itu kan jangkauannya lebih luas subjeknya ya, bisa penyelenggara negara dan non penyelenggara negara. Kalau yang di UNCIC illicit enrichment itu lebih banyak menyasar kepada penyelenggara negara. Nah, kalau itu jadi soal kalau dibahas ya mungkin bisa dinegosiasikan, dilihatlah seperti apa ini. Masalahnya pembahasan belum dimulai ya. Jangankan dibahas, dibacakan saja di paripurna belum ya. Apa ya ini sekarang semua tergantung ke civil society lah ya. Kalau PPATK bagian dari pemerintah ya paling ngarahinnya seperti itu. Ayo kita ke sana dulu, lihat, cari masukan gitu kan ya, denger ya. Kalau mungkin kalau dari kami nggak percaya gitu kan, atau dari teman-teman civil society juga nggak percaya gitu kan. Nah, kita ke sana dengerin maksudnya. Itu yang terjadi, tapi memang waktunya sekarang sudah tidak ideal memang ya. Tapi mudah-mudahan ada miracle, ada keajaiban RUU tersebut dibahas lah gitu. Apalagi setelah didorong oleh teman-teman dari civil society nih. Sama teman-teman dari koalisi berapa kali janji mau ketemu, tapi saya tunggu-tunggu undangannya nggak nyampe-nyampe. Baik, ya saya akan share sedikit ya, ini waktunya 10 menit ya, harus cepat-cepat nih karena sudah di brief mengenai tipologi TPPU ya berdasarkan penilaian resiko. Pertama, saya mau menyampaikan memang setiap negara itu diminta melakukan penilaian risiko TPPU ya. Maksudnya apa? Untuk kita bisa mengoptimalkan resources yang terbatas untuk fokus ke isu-isu atau hal-hal yang memang berisiko tinggi. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kita sudah lakukan penilaian risiko tahun 2015, kemudian sempat diupdate 2019, akhirnya kita punya baru hasil penilaian risiko yang baru sama sekali itu di tahun 2021 ya. Nah, hasil penilaian risikonya menunjukkan pertama, ini mungkin bisa jalan aja ya sesuai dengan apa yang saya omongin. Pertama, kalau tindak pidana asal yang di paling beresiko ataupun punya potensi besar ya, kemudian diikuti dengan TPP itu memang masih korupsi ya. Itu nilainya seluruhnya tinggi semua, baik dari sisi ancaman, kerentanan, dampak, kecenderungan semua optimal ya. Kalau ditanya pelaporan dari industri, dari pihak pelapor ke PPATK yang banyak itu penipuan ya, tapi dampaknya tidak seluas korupsi. Ya, makanya dia masih yang tertinggi, dan karena itu kita harus memberikan perhatian, kemudian mengoptimalkan keterbatasan resources kita untuk mengatasi yang ini korupsi ini yang tertinggi ya. Pertama korupsi, kedua narkotika. Itu yang berisiko. Kemudian dari sisi profil ini juga masih dalam konteks pemberantasan korupsi ya. Dari sisi pelaku ternyata hasil penilaian risiko kita menunjukkan korporasi itu lebih rentan ya. Lebih berisiko maksudnya, lebih berisiko untuk digunakan untuk pencucian uang ya dibandingkan orang persorangan. Ya karena memang yang muncul itu kan nama korporasi, dia sebagai subjek hukum juga ya, bisa melakukan perbuatan hukum atas nama korporasi ya, dan memang mungkin dianggap lebih bisa menutupi orang-orang yang di belakang, yang pelaku-pelakunya ya. Jadi baik korporasi dalam pengertian yang luas ya, bisa itu perusahaan ya, PT misalnya, yayasan, perkumpulan, macam-macam. Pokoknya pakai atas nama itulah ya. Sehingga yang muncul, dan kalau dokumennya lengkap bahkan mereka bisa buka account juga kan ya di perbankan ya, ngetahui itu udah punya korporasi. Dan kita hasil penilaian risiko kita bilang korporasi lebih berisiko dibandingkan orang persorangan ya. Lumayan perbedaan nilainya ya. Resikonya kalau yang korporasi itu 9, mentok itu. Kalau yang persorangan itu 7. Nah kemudian untuk profil pekerjaan ya, penilaian risiko kita. Jadi penilaian risiko ini kegiatan yang bisa dipertanggungjawaban ya. Kita libatkan banyak pihak ya. Kita ambil datanya secara langsung. Ada view dari berbagai macam pihak ya. Bahkan di akhir itu kita juga melakukan kalibrasi dengan melakukan kegiatan PESTEL, diuji ya dengan para ahli, sehingga hasilnya mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, untuk yang profil pelaku ternyata
pejabat lembaga legislatif dan pemerintah itu yang lebih berisiko penilaiannya. Kemudian diikuti tinggi juga ya, itu nilainya 9. Kemudian untuk pejabat BUMN, BUMD itu kedua ya, tinggi juga, tapi secara umum nilainya itu adalah 7 ya. Ini tayangan bisa jalan biar teman-teman bisa lihat. Ada semua di tayangan sebenarnya nih. Di yang tayangan sudah kita kirim ke panitia. Mungkin bisa ditayangkan kalau sudah ada filenya. Ya. Oh, nggak bisa tampilkan ya. Kirain bisa nggak boleh pakai tayangan tapi bisa dilihat. Oh, bisa di-share. Nanti di-share kepada semua peserta. Siap. Kemudian kalau pihak pelapor yang paling berisiko ya, kita secara umum besaran pihak pelapor itu ada sektor keuangan, penyedia barang dan jasa, dan profesi ya. Nah, hasil penilaian risiko kita menunjukkan bahwa yang paling berisiko ya sebagai pihak pelapor yang paling berisiko digunakan ya sebagai sarana pencucian uang itu ternyata adalah pedagang kendaraan bermotor ya. Itu pedagang kendaraan bermotor. Jadi pelaku kejahatan mencuci uangnya banyak ini dengan langsung membeli kendaraan-kendaraan bermotor gitu ya. Kemudian properti kedua, kemudian yang ketiga itu bank ya, bank umum. Bank umum itu lumayan ya, karena penerapan PMPJ pelaporan sudah cukup lumayan ya. Sementara di industri barang dan jasa ya, termasuk properti itu memang tidak sekuat lah dibandingkan di sektor keuangan ya. Jadi tahu di bank umum penerapan program mampu PPT lebih baik ya. Sekarang modus pencucian uangnya ya udah langsung beli properti, beli kendaraan bermotor, itu berisiko. Nah, karena itu memang konsekuensinya PPATK selaku LPP untuk PBJ ini juga harus meningkatkan pengawasan. Tapi ini memang susah ya, karena dari sisi pendidikan kadang-kadang ya, atau kemudian infrastruktur yang nggak sekuat di industri keuangan kan, beda. Jadi ini memang harus ada. Tapi sebenarnya kita bisa petakan kok. Ya. Yang kendaraan mewah, properti itu, wah sudah habis waktunya. Sudah habis. Oke. Baik. Nanti dilanjut lagi mungkin Pak Fitri ini. Tapi kira-kira kita sudah dapat gambaran berdasarkan risk assessment yang dibuat PPATK, itulah kira-kira modus-modus terakhir dan profil pelaku Pak ya. Ya. Tapi saya boleh tambah dikit ini yang penting soal dana kampanye nih. Nah, satu poin lagi tentang dana kampanye. Karena ada poin kaitan dengan peran PPATK mencegah masuk ke parpol Pak ya. Iya, dana parpol. Jadi kita juga memberikan perhatian yang besar ya terkait dengan dana kampanye ya. Kita sudah bentuk tim CAT namanya, Collaborative Analysis Team, itu melibatkan PPATK atau kemudian lembaga pengawas pengatur, termasuk juga pihak pelapor. Nah, kita sudah berikan guidance modus-modus ya, dana kampanye ya. Ini ada beberapa yang juga sudah kita share, dan sekarang kita mau minta dukungan juga nih dari masyarakat ya. Kita berharap nanti kita bisa rilis watchlist ya, orang-orang yang memang ada di dalam konsentrasi ini, sehingga nanti industri keuangan bisa memantau ya. Sekarang belum dapat, katanya masih daftar calon sementara aja belum bisa dikasih. Minta tim sesnya juga belum semua gitu kan. Padahal kita udah siap-siap nih, udah kita kasih ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan pemantauan oleh industri keuangan kalau transaksi terjangkut dengan mereka. Dan kita udah kasih tunjukkan juga ya beberapa modus dana kampanye, misalnya penerimaan dana melebihi batas sumbangan dari pihak lain dipecah-pecah. Kemudian ada juga penerima dana dari orang persorangan ke caleg, tetapi nggak ke rekening RKDK, ke rekening pribadi. Kemudian penyetoran tunai signifikan ya, sehingga tidak terdeteksi. Ibu-ibu bapak-bapak kan suka juga ya store tunai ke ATM, itu kan bisa langsung ke rekening mana gitu kan. Nah, pengirimnya kan nggak kelihatan. Itu ada juga. Kemudian juga ada penjualan falas jumlah signifikan, dia bawa tuker uang ya, mata uang asing misalnya gitu ya. Kemudian
cash, diterimanya cash, bisa juga dia cash tapi uangnya minta dimasukin ke account caleg, ada juga ya, macam-macam. Jadi kita udah Baik, kasih Pak. lah nih, ada beberapa data. Jadi nanti tim CAT ini akan menyerahkan watchlistnya ke sektor keuangan berdasarkan data yang diserahkan oleh KPU, kira-kira gitu Pak ya. Ya, itu sudah bisa langsung nanti dibentrokkan datanya dengan data Dibentrokan, nasabah. kelihatan siapa yang beresiko jadi, melakukan perilaku ini. Artinya bisa dipantau. Bisa dipantau. Ya. Menarik ini. Ya, Itu konkret sekali dari PPATK. Tepuk tangan untuk Pak Fitriadi. Itu saya kira bisa diberitakan, boleh diberitakan Pak ya. Inisiatif tadi itu, ya watchlistnya tentu tidak bisa ya, tapi belum ada ini. Tapi kalaupun sudah ada watchlistnya juga tidak boleh kita beritakan ya. Ini nama-nama yang beresiko. Oke. Kita nggak mau yang oversource seperti itu, datanya nggak kredibel ya. Atau kemudian kedua, kita mau data yang yang valid ya, yang gelondongan lah kira-kira seperti itu. Baik. Sehingga kalau kita share ke industri biar bisa langsung dibenturkan dengan data nasabahnya sehingga langsung ketemu ya, bisa langsung dipantau transaksinya gitu. Menarik Pak. Ini kita ada harapan lah ya, ada harapan sedikit Pak kalau ini jalan rasanya menarik. Kita pantau dan dukung bersama-sama. Pak Bayu, dari Indonesia League, jadi waktunya juga sama. Kira-kira menjelaskan kira-kira kenapa penting ini Pak peran masyarakat sipil dalam hal ini wartawan, media, investigasi dan pengalaman-pengalaman selama ini untuk melacak aliran dana kotor ini seperti apa? Apa harapannya untuk RUU tindak pidana perampasan aset? Silakan Pak Bayu. Terima kasih Bri Komang. Pertama-tama sih mungkin kalau sudah ada daftarnya boleh dibocorkan ke saya. Saya di sini mewakili Indonesia Leaks. Kami itu platform sebenarnya yang utama ada 10 media, termasuk sponsornya media partner ini Tempo.co dan Kata Data dan KBR itu, dan ICW juga partner kami. Platform ini platform yang aman, jadi udah dihack berkali-kali nggak bisa, sehingga whistleblower atau orang yang mau menyampaikan informasi itu bisa aman ke kami, kemudian kami meliputnya dan memberitakannya sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, terkait RUU perampasan aset itu memang kami tidak punya pengalaman langsung, tetapi ini ya ada pengalaman yang ya mestinya kalau ada undang-undang ini bisa dieksekusi. Yang pernah kami liput itu salah satunya adalah Toba Pap Lestari yang dia modusnya mungkin masih kuno gitu ya, Bu, tidak pakai kripto kayak cerita itu, tapi memang itu terjadi di tahun 2007 sampai 2016. Kami dapat dokumennya, kemudian dengan berbagai ini kemudian pembuktian, tetapi modusnya adalah yang dijual apa, yang dikirim apa gitu. Jadi istilahnya dia ini kan jualan bubur pap ya, bubur kertas. Ada jenis yang baik, ada jenis yang biasa. Yang dilaporkan ke bea cukai adalah yang biasa. Harganya lebih murah sehingga pajaknya lebih ringan. Bahkan sampai perusahaan ini mengaku rugi gitu karena jual bubur murah dan nggak. Tapi ternyata yang dikirim ke Makau dan dia punya cangkang di Makau dan di Tiongkok itu yang versi tinggi gitu. Ya ini ada permainan lah semacam, dan itu keuntungannya waktu itu kami memperkirakan bisa sampai 22,8 juta US dollar dalam hampir 10 tahun, 9 tahun. Ya, itu terbukti semua lah. Tetapi kemudian kan itu indikasi ya, ketika berita itu naik, ya sudah gitu. Belum ada reaksi dari aparat, dari kejaksaan atau apapun. Nah, mungkin memang saya nggak tahu kendalanya di mana, tetapi kalau ini ada undang-undang perampasan aset kan sudah masuk terduga kan gitu ya. Jadi bisa NCB itu ya. Non-conviction base bisa masuk gitu. Ya, itu sehingga bisa dirampas kan aksesnya. Karena sampai sekarang perusahaannya baik-baik saja gitu ya. Dan apakah perilaku itu dijalankan terus saya nggak tahu juga gitu ya. Itu perlu pembuktian. Nah, itu bahwa kenapa kalau buat kami teman-teman yang jurnalis yang diinvestigasi sangat mendukung hal kayak begini, karena
supaya juga ada impact-nya ya, pemberitaan itu ya. Ketika kami itu kami 8 bulan melakukan liputan itu tidak tidak mudah gitu ya, butuh waktu, butuh energi, butuh biaya yang memang tidak sedikit juga gitu ya. Nah, disitulah mungkin saya nggak tahu gimana caranya mendorong DPR ini supaya ini, tetapi baik kalau tadi cerita Bapak bahwa ada daftar list itu juga akan membantu kami untuk memonitor para tokoh-tokoh itu ya dengan cara-cara kami sendiri tentu. Itu mungkin apa Bri Komang. Jadi kalau dari sisi jurnalis, dari sisi pers tentu kami menggunakan kode etik jurnalistik melakukan investigasi itu. Nah, kelebihannya Indonesia Leaks adalah kami ada platform yang aman, bahkan kami pun tidak tahu siapa yang mengirim gitu ya. Tidak bisa dilacak, IP-nya itu terhapus dan sebagainya. Ini memang bagian dari Global Leaks, dari kerjasama internasional beberapa negara, sehingga mungkin kita berharap banyak informasi yang masuk ke kami sehingga bisa dilacak. Itu Bri Komang. Baik Pak Bayu, menarik sekali tadi contoh dari sebuah perusahaan ya di Sumatera yang melakukan dugaan tindak pidana penggelembungan, malah bukan penggelembungan tapi pengurangan pajak ya, tax evasion kurang lebih ya. Penipuan laporan. Ya. Bukan dugaan, udah pasti itu. Sudah kan dugaan jurnalis bukti di pengadilan. Dugaan. Menurut jurnalistik sudah benar terbukti. Nah, tapi kalau ada undang-undang perampasan aset kira-kira bisa masuk atau tidak? Nah, itu kita akan tanya ke Bu Febi sebagai panelis terakhir, pakarnya untuk perampasan aset, terutama juga menyangkut kira-kira yang bakal berbeda apa. Tadi itu kan Mbak Lola udah menjelaskan sebetulnya sudah ada beberapa instrumen hukum yang bisa dipakai meskipun kenyataannya belum dipakai juga. Tapi kalau misalnya undang-undang ini jadi, kira-kira yang berbeda apa? Apa yang akan membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mendapat darah baru? Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bli Komang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Bapak dari IF International, kemudian dari Pak Bli Komang, Pak Fitriadi, kemudian Pak Bayu dan Dek Lola. Saya manggil Ade. Nggak mau dipanggil Ibu dia. Jadi saya panggil Ade biar seneng. Oke. Jadi menarik ya kita bicara tentang RUU perampasan aset. Di satu sisi kita merasa RUU ini banyak hal yang progresif yang ada di dalam pengaturan di dalam RUU perampasan aset ini. Dan kemudian juga masyarakat sudah menunggu-nunggu ya supaya RUU ini segera diundangkan. Apalagi pada saat terakhir kasus Rafael Alun itu puncak dari keinginan masyarakat untuk segera RUU ini segera diundangkan gitu ya. Tapi seperti kata pepatah bahwa dalam suatu masalah itu pasti ada hikmahnya gitu. Kenapa ini ditunda dan akhirnya saya menyampaikan ini ada hikmahnya. Ternyata setelah kita baca dan kita teliti lebih lanjut isi RUU perampasan aset ini akan berdampak pada saat penegakan hukumnya. Ya, mungkin RUU ini bagus, masyarakat menghendaki apa bedanya dengan yang ada saat ini? Yang ada saat ini kan pakai conviction base. Artinya baru bisa dipidana dulu, baru bisa dirampas asetnya. Harus ada proses pidana dulu. Dan kita tahu proses pidana itu kan panjang. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian persidangannya, kemudian ada banding, ada kasasi, ada PK, eksekusi. Panjang sekali untuk bisa kita mengambil aset itu, untuk merampas aset itu, apalagi memulihkan aset. Dan kita tahu proses yang panjang itu membuat aset itu mempunyai nilai yang sangat jatuh. Kalau sudah dilelang itu udah habis-habisan nilainya, yang tadinya 2 triliun bisa jadi 500 juta atau 1 miliar atau 2 miliar gitu kan. Dampak ini mengakibatkan pemulihan aset itu tidak bisa efisien dan efektif. Nah, dengan adanya RUU perampasan aset itu seperti ada darah segar tadi gitu ya. Dengan RUU perampasan aset kita tidak usah menunggu suatu proses pemidanaan berjalan dulu. Tidak usah sampai ada putusan eksekusinya ditetapkan dulu atau adanya inkrah dari sebuah perkara. Cukup dengan mengajukan gugatan terhadap aset, di mana aset itu diduga didapat dari tindak pidana, maka bisa berjalan dengan proses perdata. Dan proses perdata di RUU perampasan aset ini cepat prosesnya, tidak sama seperti proses perdata yang ada di
yang biasa. Nah, tapi bagusnya dari pasal-pasal itu sudah saya sampaikan progresifnya seperti apa, tapi kita juga perlu melihat isi dari masing-masing rumusan pasal itu. Apa yang akan bermasalah nantinya? Yang pertama, kita lihat dari penegak hukumnya. Siapa penegak hukum di sini yang kita lihat? Tentu yang akan menyidangkan perkara itu. Kalau dari segi pelacakan sudah tidak bermasalah lah. PPATK itu udah bagus ya, KPK bagus, Indonesian League bagus, ICW bagus, masyarakat juga bagus soal pelacakan. Dengan media sosial aja mereka melakukan pelacakan langsung viral dan langsung jadi ketemu tuh aset-aset. Kayaknya kalau dari pelacakan tidak terlalu sulit. Kemudian kita masuk ke pemblokiran atau pembekuan. Di pembekuan ada masalah karena di situ ada proses blokir. Nah, proses blokir itu bukan upaya paksa di dalam KUHP atau di dalam undang-undang. Nah, apakah itu bukan upaya paksa? Kalau kita lihat blokir itu upaya paksa. Bayangkan sebuah perusahaan korporasi besar kalau diblokir tidak bisa membayar gaji 1.000 karyawannya. Itu upaya paksa, tapi tidak diatur sebagai upaya paksa di dalam hukum acaranya. Dan ini akan berdampak nih nanti ada pra-peradilan lah, ada segala macam upaya-upaya untuk mempermasalahkan tentang blokir. Mungkin sekarang tidak ada masalah, tapi nanti pada saat RUU itu karena itu NCB itu kan ranahnya ke perdata ya, di mana prosesnya juga harus benernya berbeda lah dari yang pidana, tapi kan ada proses yang seperti pelacakan, pembekuan, kemudian perampasan. Nah, sebenarnya peran peradilan adanya di perampasan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana paradigma hakim di Indonesia. Paradigma hakim di Indonesia, perdata itu kasusnya si individu lawan individu, individu lawan korporasi, korporasi lawan korporasi atau sebaliknya. Yang ada dalam mindset hakim yaitu perkara perdata. Tidak ada dalam mindset hakim perkara perdata melawan benda. Sementara NCB itu melawan benda, bukan melawan orang. Benda yang diduga tercemar atau yang diduga didapat dari tindak pidana. Ini ada benda diduga dapat dari tindak pidana. Apakah tadinya orangnya diperiksa DP kemudian DPO, apakah tadinya orangnya sudah tersangka kemudian meninggal dunia, gitu ya. Itu kan aset yang dirampas yang bisa diatur di RUU perampasan aset. Hakim akan bingung menetapkan ini perdata jenis apa. Jangan sampai RUU yang udah bagus ini, karena paradigmanya seperti itu, pada saat pelaksanaannya kayak tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi udah kapan tahu ada, coba kita hitung ada berapa sih tindak pidana korporasi yang jalan di Indonesia penegakan hukumnya? Paling bisa dihitung dengan 10 jari. Karena apa? Karena paradigmanya nggak bisa menghukum korporasi itu nggak gampang. Membuktikan tindak pidana korporasi itu nggak gampang. Ya udah yang gampang aja lah gitu ya. Atau undang-undang pornografi yang udah bagus banget kayaknya dibuatnya. Tapi boleh dihitung berapa perkara yang pakai undang-undang pornografi di Indonesia. Masih pakai undang-undang ITE, masih pakai undang-undang KDRT, pakai TPKS gitu kan. Artinya jangan sampai undang-undang yang bagus ini pada saat menjalankannya penegak hukum itu masih galau dan masih bingung menerapkannya. Nah, kita bisa lihat di mana kegalauan mereka nanti setelah kita baca lagi undang-undang itu. Yang pertama tadi paradigma ya Pak. Yang kedua, kita bisa lihat lagi dari jenis alat bukti yang diatur di RUU perampasan aset. Jenis alat bukti yang diatur di RUU perampasan aset itu ada banyak. Ada 7 atau kalau nggak salah saya. Nah, di antara 7 itu ada redundant tuh. Undang-undang pengaturannya misalnya dia mengatur alat bukti surat, di HIR diatur alat bukti surat. Kemudian dia mengatur lagi alat bukti dokumen. Di mana alat bukti dokumen itu ternyata sebagian besar keterangan alat bukti dokumen itu adalah alat bukti surat. Nanti hakim bikin pertimbangannya ini alat bukti apa? Jenis surat yang mana? Karena dalam pemikiran mereka yang di HIR yang di perdata ya alat bukti surat itu ada 2, akta otentik tidak otentik gitu kan. Nah sekarang di dokumen, pengertian dokumen kalau kita lihat ada loh seperti surat. Karena yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, nah itu dokumen, itu surat kalau menurut hakim yang selama ini menangani perkara perdata. Kemudian affidavit yang diatur juga di dalam alat bukti yang ada di RUU. Affidavit selama ini dalam pikiran hakim itu adalah ahli. Ahli yang disumpah, yang dibuat dalam surat kemudian disumpah. Apa bedanya dengan affidavit? Sementara ada ahli affidavit. Akhirnya ada beberapa alat bukti yang itu akan menjadi masalah di dalam proses pembuktian dan akhirnya ujung-ujungnya obskulibel. Atau ujung-ujungnya ditolak karena nggak bisa membuktikan, karena nggak tahu jenis alat bukti yang mana, atau alat buktinya kabur, ini nggak jelas alat bukti apa. Ya kan, karena persepsi mereka tentang perdata kan seperti itu yang kita tahu. Kemudian itu baru dari alat bukti. Kemudian kalau kita lihat lagi dari istilah-istilah yang digunakan,
dalam RUU perampasan aset. Misalnya mereka menggunakan istilah perlawanan, mereka menggunakan istilah keberatan. Kita tahu NCB ini adalah konsep perdata. Karena memang di pasal 2 dan penjelasan mengatakan ini konsep perdata. Dan coba bayangkan perlawanan di dalam HIR dengan perlawanan di RUU ini tuh beda. Keberatan di HIR dengan keberatan di sini beda. Keberatan di HIR itu kan first step. First step itu kan ada first step. Oke, ini ada perkara nggak ada orangnya. Terus kemudian diputus oleh hakim karena dia nggak datang dipanggil beberapa kali, gitu kan? Nah sekarang kan orangnya ada karena bendanya ada. Apa itu first step, gitu kan? Ini dari segi istilah saja, karena terus terang ini akan berdampak ke eksekusi loh. Berdampak ke diterima atau tidaknya itu gugatan atau eksekusinya. Karena itu masuk eksekusi jenis apa? Baik. Atau terkait dengan sitanya. Nah, masih banyak sih, Masih tapi karena waktunya menit, jadi sementara itu dulu. Ya, beberapa highlight lah. Harus tengah hari kayaknya Iya. sama lo. Beberapa highlight saja kira-kira potensi tantangannya ya dalam hukum acara, tapi juga potensinya juga besar tadi Bu ya, cukup progresif. Juga salah satu yang menarik adalah pengembalian kerugian yang diderita oleh individu yang dimungkinkan oleh RUU ini ya. Selama ini kan misalnya ada warga negara yang mendapat menjadi korban penipuan atau apa, udah begitu dipidana pelakunya asetnya tidak kembali kepada korban. Nah, kalau dengan undang-undang ini malah bisa kembali. Jadi saya kira itu beberapa progresivitas dari RUU ini, meskipun tadi juga sudah di-highlight oleh Bu Feby ada beberapa challenge. Nah, kita masih punya sedikit waktu, kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab. 1-2 pertanyaan ya, karena waktunya mepet sekali dan kita harus mengejar, nanti sesi penutupnya harus bareng lagi di pleno. Silakan kalau ada yang ingin memperdalam, ada 1-2, wah sudah langsung habis jatahnya. Silakan Bapak yang di belakang berjaket hitam, kemudian di seberangnya Ibu yang berjilbab hitam. Langsung sebut nama dan pertanyaannya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bayu Romas dari Perumda Pembangunan Saranajaya. Kami BUMD DKI Jakarta, Pak. Yang dimana kami ini pernah kami mendapatkan suatu kasus korupsi yang bernilai sekitar 145 miliar, yang dimana tentang terkait dengan pembelian tanah. Nah ini bagaimana BUMD ini bisa tidak mendapatkan haknya kembali terhadap kerugian itu. Karena kalau misalnya selama ini kan BUMD ataupun BUMN kalau misalnya ada terkait kasus korupsi yang dimana di situ selalu dijadikan kerugian bagi perusahaan. Iya. Kan itu agak susah di kami Pak ya. Karena ini tindakan perseorangan yang dimana yang jadi ruginya adalah di BUMN atau BUMD itu. Jadi yang rugi BUMD-nya Mas ya? Betul. Yang dikorupsi BUMD-nya. Ya, dari memang duit uangnya itu adalah uang yang ada di BUMD yang dikorupsi, sehingga di situ ada kerugian di kami. Betul. Nah, betul. pada saat nanti selama ini kita sudah ada putusan, tapi itu tetap kerugian itu tidak pernah terrecover di kami. Ya. Nah, apakah dengan undang-undang perampasan aset ini, kami BUMD itu bisa tidak untuk mendapatkan hak kami kembali atas kerugian itu? Siap. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Cocok ini Mas Bayu pertanyaannya Ya. dengan tema kita tadi terakhir. Nanti Bu Feby atau Pak Fitriadi bisa bantu menjawab. Silakan Ibu yang kedua. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Riri dari Badan Keahlian DPR RI. Sebetulnya pertanyaan saya ini mengarah ke ingin saya tujukan kepada Bapak Fitriadi, Bapak. Tapi saya sebetulnya menyepakati juga apa yang disampaikan oleh Ibu Feby. Sebetulnya ada persoalan juga di penegakan hukum bahwa memang terutama terkait dengan TPPU ya Bapak. Ini TPPU itu kan follow up crimes ya. Artinya dia ada kejahatan asalnya gitu. Nah, tetapi persoalannya seperti kasus yang sebelumnya terjadi, yang baru saja terjadi, itu justru tidak dikenai tindak kejahatan TPPU, tetapi justru kejahatan asalnya gitu. Nah, yang ingin saya lemparkan ini Bapak kepada Bapak Fitriadi sebagai bagian dari PPATK. Apakah kemudian memungkinkan jika PPATK ini diberikan kewenangan seperti KPK Bapak untuk kejahatan
khususnya TPPU. Artinya ketika ada TPPU bisa berdiri sebagai standalone money laundering. Jadi artinya tidak kemudian APH itu mengenakan kejahatan asalnya aja gitu. Jadi memang kejahatan TPPU ini juga sebagai kejahatan yang bisa disangsikan gitu. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riri. Saya langsung saja ke Bu Febi ya. Nanti mungkin Mbak Lala, Mas Bayu bisa menambahkan. Ya, iya. Baik, menarik ya Pak. Ini korporasi bukan sebagai pelaku tindak pidana, tapi korporasi adalah korban dari organ dalam korporasi gitu kan ya Pak ya. Nah, ini agak beda dengan RUU perampasan aset ya sebenarnya, karena ini dimulai dengan adanya crime atau maksudnya ada tindak pidana yang dilakukan terhadap korporasi. Nah, kebetulan korporasinya di sini adalah bentuknya BUMD gitu atau BUMN ya. Artinya si BUMN atau BUMD ini adalah korban. Sementara kalau pakai RUU perampasan aset itu ada aset yang diduga dapat dari tindak pidana, kemudian negara mengambilnya Pak, gitu, merampasnya ya untuk bisa dikembalikan kepada korban atau bisa juga untuk menjadi milik negara. Nah kan itu yang RUU perampasan aset. Nah tapi apa upaya yang bisa dilakukan oleh BUMD yang menjadi korban tadi? Yang pertama kita mau tahu dulu di dalam putusannya itu apakah dinyatakan aset itu menjadi apa? Karena kan dalam putusan jelas ya Pak, misalnya dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak atau apa nih bunyi putusannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada dinyatakan dalam putusan, sementara dia mengalami kerugian, kayaknya nggak mungkin. Karena kalau korupsi harusnya jelas itu. Kerugian itu akan jadi apa? Apakah dikembalikan kepada negara, apa dikembalikan kepada yang berhak, dalam putusannya mestinya jelas. Tapi kalau seandainya nih Pak, tidak ada dibahas di dalam putusan, dan itu masih ada asetnya, dan itu diduga terdapat dari yang tercemar tadi, ya itu bisa kalau RUU perampasan aset sudah ada. Atau mengajukan gugatan perdata Pak. Jadi kalau tidak masuk ke dalam ranah pidana ya Pak, tidak diungkit di dalam proses pembuktian, tidak ada alat dijadikan sebagai alat bukti, tidak ada dalam putusan, maka bisa melalui gugatan perdata sebenarnya Pak, juga untuk mendapatkan aset itu. Mungkin itu ya. Ya silakan. Sebentar Pak Bayu, karena waktunya tinggal 5 menit, mungkin udah agak pendek. Ya, tapi nanti setelah ini pasti bisa langsung tektokan sama Bu Febi. Silakan Bu, Mas Fitriadi nih, ada pertanyaan penting juga dari Bu Riri, staf ahli dari DPR ya. Ya, dari Badan Keahlian DPR ya, Mbak Bu Riri. Ya, sebenarnya di Undang-Undang TPP itu ada pasal 67 ya. Di situ juga sudah menegaskan bahwa untuk dimulainya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Bahkan juga sudah ada putusan MK yang menegaskan ya bahwa penyidikan TPPU itu sebenarnya bisa juga men-trigger ya untuk kemudian melihat mengungkap tindak pidana asalnya ya. Cuma memang dalam banyak kasus sebenarnya PPATK kasih laporan, memang kita sudah mendapatkan indikasi tindak pidana asalnya. Tapi kan sebenarnya kalau laporan PPATK itu pasti berkaitan dengan aliran dana pihak-pihak ya pendekatannya follow the money, dan itu sebenarnya udah konsep AML sebenarnya itu yang diterapkan ya. Jadi cuma memang faktanya penegak hukum memang startnya selalu lihat dari tindak pidana asalnya, kemudian kadang-kadang dalam proses pengungkapan tindak pidana asal minta ke PPATK, mungkin karena PPATK lama mungkin ngasih informasinya, kemudian ada kebutuhan mendesak dalam proses penegakan hukum ya, nahan orang ini dan sebagainya, sehingga ya jalan dulu tindak pidana asalnya ya. Tapi bisa kemudian juga diikuti TPPU-nya. Kalau di konsep internasional memang setiap negara juga harus memungkinkan dilakukannya stand-alone money laundering. Kita ada beberapa kasus stand-alone money laundering sebenarnya. Dan kalau kita membaca di Undang-Undang TPPU, ya, misalnya pasal 4 ya, pasal 4 itu mempidana mereka yang terlibat di dalam penyembunyian sumber asal-usul peruntukan. Bisa jadi dia bukan pelaku tindak pidana asal, ya. Dia bukan pelaku tindak pidana asal, tapi terlibat di dalam penyembunyian penyamaran uang hasil tindak pidana ya. Nah, dalam prosesnya harusnya dia bukan pelaku tindak pidana asal, tapi dia harus menjelaskan yang
prinsip itu dalam money laundering itu harus ada proceed of crime. Ya, bukan harus ada tindak pidana asalnya. Ya, ada proceed of crime-nya enggak hasil kejahatannya. Nah, itu yang kemudian disembunyikan, disamarkan. Nah, kemudian pasal 5 untuk pelaku pasif itu juga sama. Ya, bisa jadi dia bukan pelaku tindak pidana asal ya, menerima penempatan dan banyak kasus ya. Tapi di dalam uraian dakwaannya untuk sampai kepada dakwaan TPPU, dia harus jelaskan asetnya itu memang berasal dari tindak pidana. Ya. Diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh siapa gitu kan, atau diperoleh dan dia memang menerima penempatan. Jadi secara aturan memungkinkan kita untuk standalone money laundering ya. Tinggal mungkin persepsi ya, kemudian memastikan pemahaman penegak hukum ya. Umumnya ini tadi menarik ya yang Bu Feby sampaikan ya soal mindset ya, memang ini masalah ya. Paradigma itu. Apalagi kalau hal-hal yang baru nih soal NCB ya. Kemudian masih pakai paradigma lama. Waktu itu Pak Hafaz juga ada duta besar sekarang di Jerman itu. Ini yang berat nih nanti Pak Yunus nih katanya nanti pas praktek merubah paradigma ya. Dan ini nggak mudah ya. Taunya adalah KUHP, HIR kayak gitulah ya. Kemudian tiba-tiba kita ada dengan hal yang baru ya, ini memang perlu waktu lah ya. Waktu ya. Tapi itu memang tantangan untuk semua hal yang baru. Bukan berarti kita tidak menyambut yang baru dan progresif ini Pak ya. Betul. Baik, waktunya sudah habis sayangnya Bapak Ibu, saya yakin masih banyak yang punya pertanyaan. Saya ingin kasih satu closing statement untuk masing-masing panelis. Pesan terakhir yang paling penting dari Mas Bayu dulu. Mas Bayu, kemudian disusul Mbak Lola dan Bu Feby dan Pak Fitriadi. Pesan terakhir yang penting untuk tema hari ini kira-kira dari Mas Bayu apa? Ya, pilih partai yang mendukung RUU aset itu aja. Betul. Tepuk tangan Mas Bayu. Bisa. Ya, jadi bingung. Sudah diambil pesannya. Ya pada intinya ini kan kerja panjang ya, nggak mungkin juga PPATK sendiri, nggak mungkin juga ICW sendiri, teman-teman jurnalis Indonesia Leaks juga sendiri. Jadi memang untuk mendorong RUU ini perlu sekali support dari berbagai pihak, karena pada akhirnya kita semua juga akan menjadi beneficiary gitu ya, penerima manfaat. Mungkin tidak secara langsung, tapi pada akhirnya kalau aset itu maksimal dikembalikan ke negara, diputar lagi asumsinya terjadi pemerataan kesejahteraan. Makasih. Mantap. Bu Feby. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa RUU ini adalah RUU yang sangat bagus, yang progresif dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi masalah, khususnya untuk pemulihan aset. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung, mengawal, dan mendorong supaya RUU ini segera diundangkan, tentu dengan meneliti kembali beberapa hal penting supaya penegakan hukumnya tidak menimbulkan permasalahan baru. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terakhir, silakan Pak. Ya, khusus RUU kita dorong untuk didiskusikan secara substansial ya. Pasti akan ada kekurangan ya. Namanya buatan manusia pasti akan ada kekurangan. Tapi jangan kita tolerir ya pembiaran ini ya, ketidakjelasan ini. Memang civil society harus bergerak ya. Karena sebenarnya kedaulatan itu ya ada di masyarakat sebenarnya. Nah, ya ada di rakyat. Betul. Sehingga pemegang kedaulatan itu di rakyat, dan kalau kita merasa bahwa ini RUU ini sekali lagi tidak hanya untuk korupsi ya, termasuk untuk urusan-urusan yang dekat dengan masyarakat, semua ya. Kaitan dengan penipuan itu banyak sekali ya. Jadi kalau korupsi sekarang masih harus dikaitkan dengan kerugian negara, tapi kalau soal penipuan ini menyangkut langsung dengan masyarakat ya, penipuan, penggelapan ya, kemudian banyak lagi kejahatan-kejahatan lingkungan hidup, kehutanan ya, yang harus kita pastikan ya pelakunya dan asetnya itu bisa ditegakkan hukumnya ya, kemudian dikembalikan asetnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan dengan itu kita tutup sesi ini. Message-nya saya kira sudah sangat jelas. Biasanya memang tahun politik pemilu itu susah ya menggolkan sebuah undang-undang, tapi siapa tahu biasanya juga ada saja anggota-anggota DPR yang ingin mewariskan sebuah legacy yang penting untuk publik, dan rasanya ini kesempatan untuk civil society untuk terus mendorong, karena setahun depan itu anggota DPR-nya masih ada di Senayan sampai Oktober mereka berganti, dan di masa-masa
lengang ini biasanya kita bisa menggolkan beberapa undang-undang penting. Jadi harapan masih ada. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih banyak dan saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu panelis. Sebelumnya akan ada penyerahan plakat oleh Mas Wawan selaku Deputi dari TI. Kepada Mas Wawan, kami persilakan untuk pemberian plakat. Akan ada foto bersama untuk selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Komang, Pak Fitriadi, Mbak Lola, Mbak Feby, dan Mas Bayu atas diskusi yang sangat menarik mengenai RUU perampasan aset dan menghentikan aliran dana kotor. Terima kasih juga